Indonesia pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. Pada saat Indonesia baru merdeka, sistem pemerintahan yang diterapkan adalah sistem presidensial yang diketuai oleh Soekarno. Pada 14 November 1945 dibentuklah Kabinet Republik Indonesia Kedua yang dipimpin oleh Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Karena kabinet yang diketuai oleh Soekarno tidak bertahan lama disebabkan adanya keinginan Belanda untuk kembali berkuasa di Indonesia. Perundingan yang dijalankan pemerintah Republik Indonesia dengan Belanda tidak mendapatkan dukungan dari semua golongan. Syahrir pun menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden Soekarno. Pada pembentukan Kabinet Republik Indonesia yang ketiga, Sultan Syahrir tetap ditunjuk sebagai Perdana Menteri oleh Presiden Soekarno. Kabinetnya pun dinamakan Kabinet Syahrir II yang kemudian berakhir pada 2 Oktober 1946. Kabinet keempat yaitu Kabinet Syahrir III yang berawal dari 2 Oktober 1946 hingga 3 Juli 1947. Dan pada hari yang sama Presiden mengeluarkan maklumat nomor 6 1947 yang isinya menetapkan kekuasaan sepenuhnya berada di tangan Presiden. Melalui maklumat tersebut, akhirnya Kabinet Syahrir III masuk masa demisioner. Kabinet kelima kemudian dibentuk pada 3 Juli 1947 dengan Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menteri. Kabinet ini juga melanjutkan program-program dari kabinet sebelumnya. 11 November 1947 dibentuklah Kabinet ke-6 dengan Amir Syarifuddin tetap sebagai posisi Perdana Menteri. Pada 24 Januari 1948, Kabinet kembali dinyatakan demisioner karena mundurnya 5 orang menteri dari Partai Masyumi. Kabinet ke-7 dengan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri, kabinet ini pun berakhir pada 4 Agustus 1948 karena kondisi politik saat itu yang masih berada di dalam bayang-bayang ancaman perang dan konflik yang terjadi di dalam negeri. Pada tanggal 22 Desember 1948, Yogyakarta diserbu oleh pasukan Belanda dan para pemimpin pemerintahan ikut ditahan. Sesaat sebelum tentara Belanda menguasai seluruh Yogyakarta, Presiden mengirim instruksi kepada Syafruddin Prawinegara untuk segera membentuk Pemerintahan Darurat Indonesia atau PDRI. Kabinet ini dibentuk dan dipimpin oleh Syafruddin Prawinegara dan berkedudukan di Bukit Tinggi. Kabinet ini berakhir pada 13 Juli 1949 dan kemudian digantikan dengan Kabinet ke-8 dengan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menterinya. Program kabinet ini memang tidak pernah diumumkan, namun usaha-usaha dan kebijakan yang dilakukannya disesuaikan dengan kepentingan negara pada saat itu. Kabinet ke-9 pun dibentuk pada 20 Desember 1949. Kabinet ini dipimpin oleh Mr. Susanto Tirto Projo yang merupakan pimpinan kabinet yang berperan penting dalam masa transisi Kabinet Republik Indonesia ke Republik Indonesia Serikat. Kabinet ini mulai bekerja ketika Perdana Menteri Muhammad Hatta bersama para menterinya diangkat menjadi Kabinet Republik Indonesia Serikat. Kabinet ini juga seringkali disebut sebagai Kabinet Peralihan. Pada masa pemerintahan Republik Indonesia Serikat, dibentuk pula sebuah kabinet yang dipimpin oleh Muhammad Hatta. Kabinet ini merupakan satu-satunya kabinet yang dibentuk pada masa pemerintahan Republik Indonesia Serikat, mengingat Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dalam waktu yang singkat. Indonesia pada masa demokrasi liberal. Kondisi politik semasa demokrasi liberal. Salah satu hasil dari Konferensi Meja Bundar atau KMB adalah terbentuknya negara Republik Indonesia Serikat. Pembentukan negara federal yang diinisiatifkan oleh Belanda dengan tujuan melemahkan integrasi Indonesia sebagai negara kesatuan tidak berhasil memenangkan hati masyarakat Indonesia, dan juga banyak negara bagian yang ingin kembali ke negara kesatuan. Perdana Menteri Kabinet Republik Indonesia Serikat Muhammad Hatta kemudian menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada 15 Agustus 1950. Selanjutnya pada 17 Agustus 1950 Indonesia pun kembali menjadi negara kesatuan. Setelah berakhirnya pemerintahan Republik Indonesia Serikat 1950, pemerintahan Republik Indonesia masih melanjutkan model demokrasi parlementer yang liberal, yaitu kabinet dipimpin oleh seorang Perdana Menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen, sementara Presiden hanya berkedudukan sebagai kepala negara.
Pada kurun waktu 1950 hingga 1959, terjadi banyak pergantian kabinet. Kabinet jatuh bangun karena gagalnya dalam mengendalikan pemerintahan dan munculnya mosi tidak percaya dari partai lawan. Sejumlah kabinet yang pernah memerintah selama masa demokrasi liberal adalah Kabinet Nasir yang memerintah 6 September 1950 hingga 21 Maret 1951, Kabinet Sukiman 27 April 1951 hingga 3 April 1952, Kabinet Wilopo 3 April 1952 hingga 3 Juni 1953, Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang pertama 31 Juli 1953 hingga 12 Agustus 1955, Kabinet Burhanuddin Harahap 12 Agustus 1953 hingga 3 Maret 1956, Kabinet Ali Sastro Amijoyo 20 Maret 1956 hingga 4 Maret 1957, Kabinet Juanda 9 April 1957 hingga 5 Juli 1959. Kebijakan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Setelah pengakuan berkedaulatan oleh Belanda yang diumumkan pada 27 Desember 1949, bangsa Indonesia dinyatakan menanggung beban ekonomi dan keuangan yang cukup besar seperti yang diputuskan dalam konferensi meja bundar. Di samping itu, permasalahan lain yang harus dihadapi adalah ekspor Indonesia yang hanya bergantung pada hasil perkebunan, sementara angka pertumbuhan penduduk semakin meningkat dengan tajam. Seorang ahli ekonomi Indonesia bernama Sumitro Joyo Hadikusumo merancang gerakan Benteng sebagai usaha untuk memperbaiki perekonomian negara. Gerakan tersebut didasari gagasan pentingnya mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Gagasan Benteng kemudian diterapkan pada Kabinet Nasir pada April 1950 dengan nama Program Benteng. Program Benteng tahap kedua kemudian dimulai pada Kabinet Ali pertama. Pada tahap kedua, dilakukan pemberian kredit dan lisensi pada pengusaha swasta nasional Bumi Putra agar dapat bersaing dengan para pengusaha non-Bumi Putra. Namun, program Benteng dinilai gagal karena salah sasaran. Kondisi jatuh bangun kabinet dan ketidakstabilan politik ini kemudian membuat Presiden Soekarno mengumumkan Dekret Presiden pada 5 Juli 1959 yang berisi pembubaran Badan Konstituante hasil pemilu 1955 dan penggantian Undang-Undang Dasar dari UUD sementara 1950 ke Undang-Undang Dasar 1945.